Banyak yang bilang kalau anjloknya cryptocurrency di 2022 ini karena ulahnya Amerika Serikat, khususnya karena ulahnya FOMC meeting. Nah, apa itu FOMC meeting dan kenapa dia bisa mempengaruhi pasar kripto di seluruh dunia? Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, pada video kali ini kita akan membahas FOMC meeting. Apa itu FOMC meeting? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu The Fed. The Fed atau Federal Reserve System adalah bank sentralnya Amerika Serikat. Kalau di Indonesia, bank sentralnya itu adalah Bank Indonesia. Nah, mirip-mirip nih tugasnya Bank Indonesia dengan Federal Reserve System, yaitu sama-sama bergerak di kebijakan moneter di negaranya masing-masing. Di dalam The Fed itu ada satu komite yang namanya FOMC atau Federal Open Market Committee, yaitu sebuah komite yang bertugas untuk mengarahkan kebijakan The Fed yang berhubungan dengan kebijakan open market. Nah, mereka menetapkan keputusan itu dengan cara mengadakan satu rapat. Nah, rapatnya ini namanya FOMC meeting. Rapat ini dijadwalkan setiap tahun itu minimal 8 kali. Nah, di tahun 2022 ini mereka sudah mengadakan rapat 6 kali, jadi sisanya masih ada 2 kali. Nah, itu rencananya di November dan Desember nanti. Yang terakhir, rapat yang baru saja terjadi itu di tanggal 21 kemarin, 21 September. Di FOMC meeting itu, mereka memutuskan arah dari kebijakan moneter Amerika Serikat. Kayak contohnya mengatur suku bunga akan dinaikkan atau diturunkan, atau tetap aja di angka yang sudah ada. Nah, selama tahun 2022 ini, dari 6 kali FOMC meeting, sebanyak 5 kali itu mereka menaikkan suku bunga. Jadi, ceritanya awal mulanya dari COVID di tahun 2020 kemarin, Amerika Serikat itu banyak melakukan quantitative easing untuk meringankan beban warganya yang sedang dilanda pandemi, sehingga ekonominya masih bisa berjalan dengan baik. Nah, sering berjalannya waktu, ini kan pandemi ini sudah menurun, bahkan mungkin bisa dibilang sudah mau berlalu. Itu kebijakannya mereka putar arah dari tadinya melakukan pelonggaran, quantitative easing, sekarang diarahkan ke quantitative tightening, yaitu dengan cara tapering. Jadi dari suku bunga yang tadinya sudah diturunkan, sekarang secara bertahap mereka naikkan sedikit demi sedikit. Makanya dari 6 kali pertemuan mereka ini, FOMC meeting, 5 kali itu mereka menaikkan suku bunga, diantaranya 0,5% atau sampai 0,75%. Sama, terakhir di 21 September kemarin, mereka juga menaikkan suku bunga sebesar 0,75 basis poin. Nah, efeknya gimana tuh untuk kripto? Karena suku bunga mereka naikkan, maka instrumen-instrumen yang risikonya kecil, contohnya obligasi, itu menjadi satu tawaran yang semakin menggiurkan untuk para investor. Karena logikanya begini, kalau kita bisa dapat sebuah investasi yang risikonya kecil, kenapa kita mesti mempertaruhkan uang kita di instrumen yang risikonya besar seperti saham atau kripto? Toh juga dengan obligasi kita sudah bisa mendapat bunga sekian, apalagi sekarang bunganya terus dinaikkan oleh Amerika Serikat. Jadi semakin banyak orang yang memindahkan uangnya dari pasar kripto ke instrumen-instrumen lain yang lebih tidak berisiko. Contohnya tadi, obligasi. Maka dari itu, market cap-nya, Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain di pasar kripto terus-menerus anjlok selama 2022. Nah, apa benar begitu? Coba kita lihat ya dari perkembangan harga Bitcoin. Kita ambil ya di sini. Bitcoin kita lihat di harga di 2022 ini, ternyata kita bisa lihat di tanggal-tanggal FOMC meeting yang sudah lewat, itu di sekitar tanggalnya atau menjelang tanggal FOMC meeting, kelihatan kalau harga BTC ini turun. Bahkan yang paling kelihatan ini di FOMC meeting bulan Mei dan Juni, ini kelihatan penurunannya drastis banget ya. Walaupun kita juga harus tetap ingat kalau pergerakan BTC ya bukan cuma dari FOMC meeting ini, banyak juga faktor yang mempengaruhi gerakan-gerakan dari pasar kripto. Terus bagaimana nih dengan pasar kripto selama sisa tahun 2022?
kan masih ada nih 2 kali FOMC meeting lagi. Kira-kira gimana nih? Nah, kalau menurut para pengamat dan analis-analis dari pasar kripto, The Fed ini masih akan menaikkan suku bunga nih di 2 kali FOMC meeting yang akan mereka adakan di November dan Desember. Kalau sekarang posisi suku bunganya ada di 3,25%, nanti perkiraannya itu sampai akhir tahun 2022 ini akan dinaikkan sampai sekitar 4-4,5%. Jadi lumayan besar juga ya nanti akan dinaikannya. Cuman kita masih belum tahu karena itu masih sebatas perkiraan-perkiraan dari orang-orang. Jadi ya mungkin kita tarik logika singkatnya aja ya. Kalau misalnya selama ini pada saat mereka naikkan suku bunga, harganya turun, harga BTC turun, tidak menutup kemungkinan juga nanti harga BTC masih bisa turun lagi. Makanya banyak perkiraan-perkiraan dari beberapa analis ini kalau harga BTC dan pasar kripto masih bakal mengalami penurunan selama tahun 2022 ini. Tapi kita nggak tahu juga ya, kita lihat perkembangannya aja selama 3 bulan ke depan ini. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah pasar kripto masih akan terus anjlok? Atau sudah nih, akan naik setelah ini? Oke, sekian dulu pembahasan untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.